itu belajar itu terus gampang. Terus pengarang kita itu nek belajar seperti itu. Karena nek diwaca kabeh niku sosok ya karena ndak kok pikirannya ketika kita pas buka itu yang metu ujian gitu loh. Nah itu kalau jenengan resapi dalam konteks jenengan hari ini yang sudah berkeluarga, itu kalau jenengan kerja majelis ilmu kan tidak lama ya, itu jenengan akan dijauhkan dari hal-hal yang jelek, orang-orang jelek, termasuk masalah solusi dan ya pengalaman saya rasa ya harus untuk walaupun serepot apapun saya ya bismillah saya tak isi pengajian. Nah, dan makin kesini ya, itu yang minta jadwal saya itu makin banyak. Dari jadwal itu sudah 126. Kemudian dengan poro 30 itu sudah biro papat. Makanya ngapa ya? Belum nek yang tentang nomor muni sibuk sekolah belajar mung beda. Terus kalau rayu terus diluk. Niku ya kula mengo hilang ya. Makanya saya setuju dengan negah cuma nonton miki sekedar wong yo ora dino gitu kan. Terus tani timbang ning omah timbang nongkrong ning dalan bisa. Biar tadi dulu jalannya itu cara peteng gawe padang karo Gusti Allah. Cara minggu ini bisa diatur. Cara enten rine niku tidak dikira Gusti Allah. Makanya Nabi mengatakan ifadillah yahfaduka. Jagalah agama Allah. Nanti urusan penjagaanmu di Allah. Dan melingkalih putra niku ngongkon salat niku pun saya. Tapi yang paling saya di atasnya itu ngongkon ngaji. Main saya subuh niku teng Karanganyar. Nanti jam 6 terus jam 10 mangkat teng Yogyo. Balik tekan rumah itu jam 5. Terus kalau lanjut teng bagi posisi jadi niku rampung bar maghrib pengajian tanya jawab pengajian bisa lanjut tanya jawab kurban niku nanti jam 8. Ning perjanjian kali panitia ini pun pokoknya kok nek sing tanya banyak sampai jam 10 enggak apa ya tak apa-apa ya gitu. Ning jam 8 pun rampung. Ya kula alhamdulillah kita mulih leren. Kula buka pintu disusul bapak-bapak. Badhe anu kesesokan. Nggih mboten jane. Ya dalam hati saya jane kesusul. Artinya saya itu enggak tega gitu loh muni apa seorang itu nah iso selama saya masih bisa ini bismillah ya. Pripun aja ngobrol nggih. Lah lebet engko ampun endo jawi mawon. Lah nah soalnya aku pesan iki. Oke. Nah ning jowo niku enten bapak tiga niku sekawan. Nah jawi niku enten bapak. Enggak apa-apa nanti saya ngomongnya pelan-pelan. Nggih. Jadi dia cerita kalau dulu Pak Takmir di satu masjid di Kartosuro dan dulu hidupnya itu baik-baik aja, rezeki lancar segala macam. Putronya itu tertarik dengan baik. Putra pertama, kedua berhasil kuliah, selesai nikah, berumah tangga. Bahkan dari 3 putranya itu yang paling seragam sholat itu dari dulu. Tapi melek. Luputnya yang nomor 1, 2 selesai dan nikah. Nomor 3 ini kan terakhir nih, di kuliah. Luputnya ini kok apa? Pisan kuliah kan kuliah umum. Kemudian yang kedua pergaulan yang gak terkontrol. Akhirnya kuliah nama kena UB, tapi jalur ngekos. Ada namanya Tosuro. Soalnya lumayan dan Wonogiri ucap mereka lah. Namun tenang, apa itu saling duwe kan kosong. Akhirnya gini teman-temannya mulai kenal judi online. Akhirnya judi online jadi pinjaman online. Tentang numpuk. Akhirnya nopo omahe kadol. Terus duit-duit dagangan entek. Bahkan dagangan sing cek utang kudu dibayar yo entek. Lingkaran setan mulai berjalan. Dan ya penyesalan itu selalu belakang. Nah, di depan namanya pendaftaran. Makanya begitu beliau cerita seperti itu, dia ngomong tanya saya dalam kondisi seperti itu apakah saya masih wajib untuk korban? Saya bilang enggak, benar terlilit utang banyak korban. Dan beliau bertanya artinya dia
berusaha untuk pada tahun ini dia itu nggak bisa korban, dia itu sedih. Dan itulah jiwa-jiwa orang beriman. Dan lebih sedih lagi ketika kemutan putrane ini. Jadi cerita putrane wong lanang tapi kayak rada arep merebes kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saestu pentingnya majelis ilmu buat keluarga jenengan itu kira-kira kayak ngoten niku gambarannya untuk menyingkirkan onak duri, halangan, masalah, ruwetnya di jalan hidup. Makanya Nabi kan berkali-kali saya ulang-ulang orang yang mau majelis ilmu itu akan diberikan sakinah. Nah ngomongin sakinah nek mergo nikah nggih ning niku paling sebulan 2 bulan pertama sakinah mergo malam pertama, bulan pertama. Tapi sakinah yang hakiki itu bukan di situ. Tapi setelah majelis ilmu itu jadi tahu ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak. Oh kudu ngene, kudu ngono. Oh dadi wong lanang kudu ngene. Berapa banyak laki-laki yang nikah pas malam pertama senenge ra karo-karuan, malam kedua seneng. Tapi bareng setahun ra gelem kerja. Tukang molo lan sak piturute, maka ini ku efek dari kurangnya bermajelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niku pengantar kula nggih agar kita semua istiqomah nggih jenengan di saya gitu. Jadi enggak cuma untuk memotivasi jenengan tok, ya saya juga. Kita sampai di keutamaan merenungi ciptaan Allah. Kenapa kita harus merenungi ciptaan Allah? Karena merenungi ciptaan Allah itu ya, adalah tanda orang yang berakal dan beriman. Jadi orang beriman itu dan orang yang berakal. Jadi bedanya kita sama binatang itu kan kita itu dikasih akal. Makanya Allah itu menyindir manusia-manusia yang tidak menggunakan akalnya. Lahum a'yunun la yubsiruna biha, duwe motor aku nyawa. Walahum udunun la yasma'una biha, duwe kuping aku ngrungokke. Walahum qulubun la yafqahuna biha, duwe ati ning nang dienggo ngrasake. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu kayak binatang ternak dan bahkan lebih hina. Kenapa? Karena akalnya nggak dipakai. Padahal ya, Allah menyebut kita sebagai fi ahsani taqwim, orang yang paling sempurna. Kalau kayak contoh, dua akal yang radinggu. Orang Islam bentahun dalam konteks kurban, menyembelih kurban toh. Miliaran orang Islam menyembelih kurban. Entah kambing, entah sapi, dibelih setiap tahun. Anggaplah sapi. Ya. Yang saya lihat orang-orang yang kurban itu makin tahun ketika sudah berkurban itu tidak ada cerita orang Islam si kurban kanti lillahi ta'ala itu terus jadi miskin tahun depannya itu tidak ada. Nah sing tadi gimana? Ya itu faktor X putranya, nah orangnya enggak gitu karena dia ya bangkit lagi, dia bangun usaha lagi, dan nggak merintis lagi gitu. Tapi putranya tadi yang bermasalah. Nah kembalikan itu. Maka ketika jenengan melihat ada orang atau mungkin negara yang mengagungkan sapi sedemikian rupa sampai nek kula tidak sapi ini mentolo kula surung niki malah sirahe dipakake dan tidak sapi diuyoi sirahe dikurujuke pas sapi ini nguyuh niku terus teleke tiba ditadai nguraup lah segala macam gitu kan enten to piye ngoten niku to wong India. Nah dengan pertimbangan ini dewa lah, ini kendaraan dewa lah, ini sapi ini susunya keluar sepanjang tahun bahkan lebih mulia dari ibu-ibu kita lah. Ini ngoten niku. Maka orang kalau mau mikir, nek tenan nggak memuliakan sapi dengan cara mereka itu kemudian mendatangkan bencana. Wong Islam miliaran itu sudah kena bencana, gitu. Tapi buatan baik-baik aja, malah jenengan rebutan nawa balunge buntute, tadi dipangan sak buntut-buntute Pak bahasane. Nanti kalau wonten kantor kanca kula, Mas nek sikile aku gelem. Jadi sak sikil-sikile dadi ora mung daginge sak sikil-sikile sak buntute. Sosok nek kurban kambing niku sing dimplok sing dutal niku napa? Empedune napa ngoten niku to. Nah maka ngene niku artinya pemahaman kalau kemudian yang namanya kewan itu harus dimuliakan sampai seperti itu enggak nalar gitu loh. Nek tenan kita enggak muliakan itu kewan dengan cara seperti itu, terus kita kena bencana kudune ya wong Islami binasa gara-gara beli sapi mboten itu. Dan kita happy aja sejak zaman dulu sampai hari ini gitu. Makanya Pak nek jenengan ten alkit atau enek kebo kok ya melu-melu rebutan letonge ayo coba ndang mikir. Kebo niku napa niku nek ra diculke ya ora iso mangan gitu kan. Nek jenengan mboten nggawa napa niku tuku kangkung kae ya dhek ya ora iso terus duduk-duduk nandur kangkung dhewe ya ora iso. Tapi kita menalar gitu loh, menalar. Matur nugi misal jenengan
gadai gaman-gaman yang dikeramatkan, mungkin cincin-cincin jimat atau mungkin raja-raja yang ditempel coba. Nek tenan pengen selamat lewat ngoten niku, berapa banyak rumah yang nggak ada kayak gitu baik-baik aja. Berapa banyak orang yang nggak punya gaman-gaman seperti itu sehat-sehat aja. Justru orang-orang yang seperti itu nganggo ngoten niku malah cedak karo setan. Didik-didik mikir setan butuh apa, kudu didusi nganggo apa, alah wis mumet pokoknya. Jadi hari-harinya itu habis buat memuja setan dengan cara-caranya. Sing gaman yo njaluk didusi nganggo kembang, nganggo banyu jeruk, nganggo macam-macam, para melihanten sing nganggo banyu getih barang. Nah, maka hal seperti itu nggih coba dinalar, dipikir. Termasuk napa? Ketika ada orang yang ngapunten nyembah patung, nyembah col, dhek dhewe sing gawe, kuwi didekek kono, bahkan ketika salah dekek ambruk ra iso tangi. Nah, kok ya disembah. Nyembah wit niku ngoten, enten sing wit digonggongke dikeki kembang, diubengi, ditawafi. Karena kan udan gede yo ambruk, minggir wae ra iso wite. Trimo ten mriku trimo ambruk. Mungkin enten rayap siji loro akhire oke ya trimo growong ten mriku. Mungkin enten wong nasar nguyoi gampange yo ora bengok-bengok terus pange nyampluk dhek plok ngono nggih mboten. Coba dinalar. Apa yo kayak gitu semua itu layak untuk kita sembah, meninggalkan atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah. Maka Allah ngajak mikir kita, dan orang yang senang mikir niku ciri orang beriman. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab." Sesungguhnya kalau kamu perhatikan penciptaan langit bumi dan terjadinya siang malam, nek mau merenung, bener-bener direnungi. Ki ngene yo, kok ngene yo, matahari ngono ngene, panas, anget, terus ora awan panas, ternyata cahayane iso dadi listrik, ternyata iso ngene iso ngono. Namanya nek jenengan dolanan niku sama Surya Kono. Nah, iso dadi geni gitu kan. Nah, maka Allah menyebutkan la ayatil ulil albab, itu akan menjadi tanda kuasa Allah untuk orang yang mau mikir, orang berakal. Ulul albab orang berakal. Punya otak tapi mikir gitu. Tapi nek duwe otak kan banyak hewan-hewan gitu otak. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang Allah inginkan ketika panjenengan ingin membayangkan ketika jenengan sebagai Allahu Akbar, Allah Maha besar, sebesar apa? Jenengan lihat iku matahari sakmono gedene, mesti sing gawe ya luwih gede luwih agung. Makanya sampai Ibnu Qayyim itu mengatakan adalah sebuah kebodohan ketika Allah yang Maha besar di atas arsy-Nya terus diturunkan ke permukaan bumi. Dan enggak cuma itu, dilebokkan ke perut manusia. Dan enggak cuma itu, dia tinggal di situ 9 bulan 10 hari, bahkan bersebelahan dengan usus yang isinya TA1. Terus nanti medal dari jalan kotor juga, dan dia berlumuran kotoran, dan dia nggak bisa apa-apa sampai akhirnya gede. Sinten niku? Sinten Pak? Bayi. Dan begitu kemudian, tapi kan tadi konteksnya Tuhan yang kemudian diturunkan ke bumi, dilebokkan ke perut manusia. Berarti niku sinten maksudnya? Niku Isa Al-Masih, Yesus. Jadi mereka mengatakan, kan Ibnu Qayyim itu mengatakan ini penghinaan yang paling hina manusia kepada Tuhan. Karena dia sudah diturunkan dari tempatnya di arsy-Nya, turunkan ke muka bumi. Udah gitu dilebokkan ke perut orang, tinggal di situ 9 bulan 10 hari. Sampai nanti ada pertanyaan, nek tenan itu adalah Tuhan. Pas dia di situ, dunia seisinya, alam semesta sing ngurusi sinten? Coba kalau mau mikir, ibaratnya ngeten, jenengan gak ada mesin ten pabrik. Nggih mesine bosen. Terus sing mbakoni mung wong siji, loro ra mlebu. Kira-kira mesine karo bose tetep dilakoki napa mboten? Wonten timbang jeblok gitu. Maka kalau kita paham Allah itu adalah kuasa dalam hari alhamdulillah banyak orang masuk dalam penciptaan langit, jam sakmono buane, nek sawang nyenengke gitu kan. Jadi jenengan ajeng piknik nang gunung monggo ora didit rindangan ngene kok wah luar biasa. Nek pas cerah niku lho awane terus kemudian biru sok enten napa enten mendung sithik gitu kan. Nah, maka kita bisa merenung
kabeh iki sing nata sapa, sing ngubahke sapa, sing nglakokke sapa. Nah, makanya ini disebut sebagai ayatil ulil albab, hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mau mikir. Nah, dan itu sinten alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, ulul albab itu orang yang selalu berusaha mengingat Allah ketika berdiri, duduk dan berbaring. Ngadeg ya ingat Gusti Allah, alhamdulillah iso ngadeg, iso mlaku. Lenggah ya ngoten alhamdulillah mboten ambeien. Nek ambeien ora iso linggo to mirang-miring ra karo-karuan. Kemudian dan juga berbaring dalam kondisi mau tidur gitu kan, zikir, wirid, astagfirullah, istighfar, tahlil, tahmid, takbir, monggo. Bahkan ketika jenengan capek, misalnya suaranya gerok atus kula ya surip kewe murotal dilungokke. Ora paham Mas niki enten murotal ngerti waca ayat dan terjemahane, ngoten. Dadi nek jenengan maca dhewe wis ngantuk, kesel, terus wirid zikir ya pun kesel, suaranya gerok misalnya gitu ya wis setel mawon murotal ngoten niku sing enten ayat mungkin enten terjemahane, ayat dan enten terjemahane. Dirungokke kali rada liar-liar, ya bablas turu ndak apa-apa ya kan. Nah, kemudian disebutkan lagi wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan, merenungkan penciptaan langit dan bumi itu, dan kemudian ketika melihat semua itu dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Enggak, bahkan yang jenengan mau merenung sampai nyamuk itu, nyamuk nek nyokot loro bahkan marai penyakit niku nggih tetep enten hikmahnya. Yen napa to yang makani napa niku cecak, terus mungkin macam-macam banyak gitu. Mungkin hikmahnya enggak jatuh di kita tapi jatuh di orang lain atau di makhluk lain. Tapi ternyata menungso nggih dapat hikmahnya napa niku, akhirnya digawe pabrik bat nyamuk sing kerja ribuan orang ten mriku. Dari kerja di situ iso makani anak bojone ngoten. Dan banyak nggih iso makani jalane cecak, sosok dijikoki. Napa niku getu-gede niku dienggo pakan iwak, sing cupang lah, sing napa ngoten to. Makanya Bapak-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya mungkin binatang itu enggak manfaat buat kita, tapi manfaat buat makhluk yang lain. Ngoten. Wong tinggal bagaimana biar makhluk itu enggak ke kita, enggak nyokot kita gitu. Makanya itu yang diistilahkan rantai makanan. Rantai makanan itu kadang kita nggak masuk di situ, tapi itu bisa berjalan untuk keseimbangan lingkungan. Nah itu rusak. Nanti kondisi tertentu, binatang tertentu atau level tertentu akan terjadi peledakan populasi dan itu akhirnya jelek. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanaka faqina adzabannar, maksud Engkau maka lindungilah kami dari siksa api neraka. Karena orang-orang yang nggak bisa merenungkan ini, akhirnya dia nggak bisa memahami keagungan Allah. Di situ kemudian dia tidak akan mau beribadah kanthi ikhlas. Mergone pun pikirannya pun ora aku ndek masalah ndonga karo Gusti Allah wis ora kabul, tak ndonga karo wong liya, tak njaluk ning tempat kono, tak semedi ning kono, udah langsung rumus gitu. Tapi kalau orang itu paham kalau semua hidup itu cobaan, baik yang baik maupun yang tidak baik. Nek yang baik ya tinggal disyukuri, yang enggak baik ya tinggal disabari sebenarnya. Maka apapun yang terjadi dia nggak akan lari ke tempat yang lain, nggak akan nyari dukun, nggak akan nyari pesugihan, nggak akan nyari macam-macam. Tetap dia sadarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, merenungi alam dan diri akan membawa pada keyakinan. Jadi kalau kita bisa merenung benar tentang penciptaan alam, tentang diri kita, tentang organ tubuh kita, bahkan kuku ini kan ben minggu misal, ben ahad, ben pekan, ben jumat dengan ketoi. Niku tukul ketoki tukul. Kadang nek wong ora gawean iki omongane ngene. Apa dadak digawe tukul kok wis pancet wae gitu kan. Nah, maka akhirnya jenengan dapat kuku sing ra tukul akhirnya kan welik ngono niku. Nah, maka kan api. Berarti enggak tambah larang, enten mulai inten tambah larang mulai. Padahal podo-podo waktu mungkin lemah nggih wonten enten itu fungsinya nggih benten-benten.
Jenengan pasir tinggal nandur ya ora iso, ada kudu lemah sing banyak unsur haranya. Atau mungkin jenengan nandur watu-watu nggih mboten sae jenengan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita mau merenungi semua proses yang ada itu, kita akan memahami kalau pada setiap bentuk itu Allah memiliki kuasa dan akan punya hikmah buat kita. Makanya kalau nek Allah mudahkan yang di sana tumbuh jadi sedangkan yang tempat banyak air dimudahkan untuk padi dan air sayur agar ada keseimbangan terus bisa diperjualbelikan. Bayangke nek kabeh nandur pari ana sing nandur jati apa yo terus gawe omah sama damen kan ngoten lho. Atau sebaliknya nek kabeh nandur jati ora ana sing nandur pari apa ya arep makan kayu kan ngoten. Makanya pada perbedaan yang hadir di muka bumi ini itu pasti ada hikmah. Termasuk orang kayak gitu. Enak sing cendhek, enak sing dhuwur, ya gen sing dhuwur ki wangi sing cendhek. Enak sing sugih, enak sing mboten sugih, ya ben sugih sing nolongi wong gak sugih. Ada yang sakit, ada yang sehat, ya yang sehat biar nolong yang sakit. Ngoten. Bahkan ada yang pinter, ada yang gak pinter, biar ada yang ngajar, ada yang menjadi pelajar gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu, badanmu, jasadmu, organmu, apa kamu nggak bisa melihat, nggak perhatian? Coba kamu perhatikan. Ada orang yang kena copot, gue munggah kayak nggak kedit 500 yuto. Nanti nane dulu Pak. Cara niki kacamata tapi nemplek ning moto. Niku coplok. Nah kok iso coplok pripun Mas? Mbuh niku lime Gusti Allah. Makane jenengan ya ora kon tuku lim ning ngendi-endi to, mboten ken tuku lim ning Indomaret teman-teman. Pun nemplek, wis alhamdulillah. Saestu. Wong kadang kita itu selalu mendefinisikan nikmat itu untuk duit ngoten niku lho. Padahal sebenarnya kan enggak selalu itu. Ketika jenengan orang kelangan duit ya nikmat jane. Jadi jangan dipahami nikmat itu harus saya dapat. Tapi jenengan mboten kelangan itu jadi ya nikmat gitu. Misal enten ustaz ngajar ten pesantren. Anake 7 atau 6 nggih. Gajine mung 2 yuta atau 1,5 juta. Ketoke gajine sithik, tapi yayasan ngerti. Banding jenengan ngajar ten mriki, anak jenengan sekolah ket SD, SMP, SMA gratis. Bener daerah nomor duite, tapi kan dia kayak ora kelangan nggo bayar sekolah, ngoten lho. Makanya saat-saat niku nggih remen mboten pindah ngajar ten mriki mergone napa? Ya anake gratis sekolah. Coba nek ten jowo ya tetep mumet bayar gitu. Makanya banyak ustaz-ustaz niku sampai tua niku ten mriku karena sama pondoknya sama pesantrennya atau yayasannya niku di gampangannya dicekal dengan cara dikasih gratis akses pendidikan kepada putra-putrinya. Ngoten. Makanya enggak selalu nikmat itu berupa duit yang didapat. Kadang kita mboten kelangan niku nggih nikmat ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang mau atau senang bertafakur, berpikir, itu akan menghidupkan hati dan menghidupkan kesadaran dia sebagai seorang hamba. Jika jenengan itu diminta untuk banyak-banyak merenung, ya merenung ke ciptaan, bukan merenung ke keadaan, bukan merenung ke ciptaan. Wah aku ki menungso, umurku wis semene, salatku kok cek bolong-bolong. Wah aku ki menungso, umurku semene, poso Ramadan kok mesti kelong, rata genepi. Wah aku ki menungso ya ono ya ini dikai nyawa, dikai keluarga, dikai nikmat banyak. Tapi sampai umur 59 tahun orang tahu kurban. Padahal Allah sudah kasih nikmat banyak sekali. Sampai Ibunda Aisyah niku Pak, Bunda Aisyah niku sampai pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasul, jenengan lho udah dijamin masuk surga tapi tidak sholat sampai kakinya bengkak-bengkak itu nenopo. Kersane pripun wong Jawa. Kata Nabi, afala akunu abdan syakura. Apa ora itu dadi hamba yang bersyukur. Artinya gini, ketika Nabi diberikan nikmat dijamin masuk surga, diberikan nikmat hidayah, diberikan nikmat wahyu Al-Quran, diberikan nikmat udah Isra Mi'raj, diberikan nikmat bisa melihat surga dan neraka, dinampakkan itu semua, maka Nabi bukan kemudian malas-malasan, tapi malah bersyukur dengan memperbanyak ibadah. Dan bahkan ibadah beliau SAW itu hampir-hampir kita itu susah untuk ngejar. Dan kadang mulai sholat tarawih atau kesuwen itu jamaah wes ngomong mulai kok nganti bengkak-bengkak wis tambah ra mungkin gitu. Kula ya wegah ya anak. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nggih ketika jenengan hari ini nggih punya nikmat banyak, putrane seger-seger, sehat-sehat, waras-waras, garwane ugi mekaten,
omah anake kabeh wis nikah di omah dhewe-dhewe, di kerja dhewe-dhewe, nek perlu kabeh sarjana apa ya enggak salah kalau misalnya jenengan apa ya salah nek jenengan itu korban kan gitu loh. Cobi dipenggalih melih. Ramilo kan Nabi kemudian mengatakan man lahu sa'atun, siapa yang punya kemampuan walam yudahi ora gelem korban, wala yakrobana musholana wajo cedak-cedak tempat sholatku. Niki bukan dalil untuk ora entuk sholat, bukan. Dalil untuk kita itu mikir itu. Nah kita itu hamba Allah dan dikasih nikmat banyak. Apa salah itu kalau kita bersyukur dengan berkorban kan ngoten nek kontake kurban. Ramilo kita diminta untuk mikir. Allah berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat." Apa kamu tidak perhatikan bagaimana yang namanya unta itu diciptakan? Unta niku kewan, Pak. Satu-satunya kewan yang bisa berjalan di padang, satu-satunya. Enggak ada lagi kewan lain yang bisa berjalan di padang pasir berpuluh-puluh kilometer tanpa minum. Tapi nek sekali minum niku ngenteke banyak 100 lebih liter ya sak tong niku. Tapi dia jalan terus. Nah, nek ketemu panganan mandek dimakan. Ndak ketemu jalan terus. Tapi ya tetap ada batasnya, ya sebatas tampungan airnya di badannya. Artinya nek tampungannya itu habis, ya mati dia. Makanya dulu Australia itu sebelum maju, itu orang-orang londo-londo itu ke sana bawa unta, bawa kebo. Terus dimanfaatkan di transportasi. Seiring berjalannya kemajuan, dibangunlah jalan, akhirnya enten mobil dan seterusnya. Unta-unta niku ora nganggo diculke. Begitu diculke unta niku dadi liar, mangani napa-napa, enten banyu, juglangan banyu disedot entek. Padahal ten niku enten kanguru sing kedah ngunjuk, enten kewan-kewan liya sing kedah ngombe gitu kan. Nah, yang terjadi Pak Bu, akhirnya unta niku dianggap hama. Karena dianggap hama terus dikirimlah tentara kon nembaki gitu. Jadi ten mriku daging unta ting trecek. Jadi mung digawe bangkai ngoten mawon. Nah, terus ada perusahaan apa niku? Perusahaan pakan anjing, pakan kucing ngoten niku. Terus izin yang perintahnya untuk ngambil sampele belakang niku. Jadi ku ini kuning yo monggo pakan bau niku wae segawon niku. Ane-mane mula nek dadi presiden yo kula parani tak peke. Ku makani wong tipes lho kuru-kuru. Daging unta gratis, kebung iku wonten mau dibedili tok, dier-dier. Gletak bluk-bluk-bluk pun. Kudune niku kan menika nek 110 mboten enten singa. Kudune iki digoleki singa. 5 pasang apa petang pasang culke ngoten jane jen dimangsa dan beranak pinak jane tapi nggih mboten mudeng lah penggalih mereka. Ngoten Pak. Jadi ya Allah sebutkan afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak perhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Prosesnya kita tidak tahu penciptaannya, maksudnya ketika sudah tercipta ini loh, unta ini luar biasa. Makanya kalau dalam perang itu unta itu sering digowo cadangan air. Jadi nek mungkin dalam perang itu nggak ketemu air. Khususnya perang zaman dulu ya, perang sekarang kan udah beda ya. Gowo ngeten iki. Nah, perang zaman dulu kalau nggak ketemu air itu unta dibeleh, dagingnya dipangan, banyune diombe. Ten kantong ini ku toyone resik, mboten terus nyampur kados nopo ngoten terus uta-utan ngoten mboten resik, jadi bisa diminum. Kemudian wa ila sama'i kaifa rufi'at, apa kamu ndak berpikir, melihat, mengamati bagaimana langit itu kami naikkan? Napa kok ora senggolan karo bumimu nganti bluk ngoten kok dhuwur itu. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kenapa gunung itu ndak napa hasilnya ndak geser? Kan enten gunung geser tiba-tiba longsor separuh. Ini kan sebagian, tapi banyak gunung itu utuh di tempatnya. Kenapa kamu kok nggak mikir? Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi yang kami hamparkan luas ini. Pernah gak kamu berpikir? Pernah gak kamu merenung? Gitu? Makanya dulu kalau di pesantren itu ada namanya siyahah. Jadi jalan kaki menuju tempat tertentu. Nek kalau zaman ten ngruk ini kok melampaui ten Tangmangu, kalih ten Cokro, lampah yang mondok. Ya biar jangkah demi jangkah itu kita itu bisa tahu. Ya, ternyata kita itu lemah, melaku 10 kilo sekos-kosan, cesel, sikile melocot gitu kan. Maka bumi Allah itu lebih luas daripada itu gitu. Makanya kalau kemudian kita sombong, malah pun aja golek nopo gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perenung nggih. Ramalan jenengan piknik alan-alan RT monggo, jamaah monggo nek amun nganggo ditkas masjid gitu kan.
Nah, ning mobil niku lho, dengan amati kiwa tengen. Wah, pemandangan koyo ngene gitu kan. Makanya nek ten Bali niku enten Ubud, wong terase ring ngoten niku. Kula nate ten jadi pura napa-napa niku. Niku ngoten niku luwih apik enten. Kaya Ubud niku. Makane kula kali bojo kula nganti mandeg sik ning kene. Lah ngopo ndelok kuwi to timbang tekan Bali. Kan Bali ndak ndelok reca ning kene ra nek reca malah nek warung soto. Dan warung sotone nggih langsung ngadep ten sawah niku, sae niku. Tuh, jadi lewat Karanganyar niku aja ngono kiri to. Rumah Polo segala macam nggih. Jati Jati Puro, Jati Suron, Jati Srono napa-napa niku terus. Nggih terus tembusé Slogo Imo. Sae niku pemandangannya saya naik turun ngeten iki minggu napa terasi ring. Tuh, sae indah. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertafakur lebih utama daripada ibadah sunnah tanpa pemahaman. Artinya ngeten. Kadang ya. Kita itu sholat, kadang itu kita itu zikir, wirid. Tapi yang kita kejar itu bukan rasa, tapi yang kita kejar itu angka. Sampai kemarin tuh ada ibu-ibu nanya ke saya, katanya kalau baca ini ping 1000 nanti pahalanya 2 juta. Saya Bu, kalau dalile ra tau krungu ini kuwi. Nah, pripun? Boleh enggak untuk mengejar keutamaan? Dene enten dalile monggo lah, tapi nek mboten enten dalile mbok rasah nganti ribu-ribuan ngoten niku apa. Nah, kadang itu kita sibuk ngejar apa? Akhirnya napa? Gak fokus, kudune alon-alon subhanallah. Tapi napa? Subhanallah. Akbar. Terakhirnya jenengan tahu napa? Kudune la ilaha illallah. Akhirnya orang itu terus ngoten tak burine tok ngejar jumlah. Makanya timbang jenengan dikir sing ngoten niku meneng dikir ngawati alam. Niku langkung sae terus kalih lenggah mungkin enten kopi ngenten iki to jenengan deloki pemandangan. Ana enten to kafe sing ngarepe terus gunung napa laut ngoten niku to jenengan kalih ngopi. Masyaallah, subhanallah, alhamdulillah. Alon-alon rasa oke-oke 10 ngoten pun aman anggere alon-alon. Rasa ngebut-ngebut. Nggih. Nek cobi jenengan nek kadah putra njaluk duit, wah duitnya saiki 10.000, 20.000. Iki ngomong kok kamu to, ra iso alon-alon. Nah, makanya dalam berdoa itu juga kita harus punya adab. Tahu kita udah belajar kemarin toh bagaimana adab-adab dalam berdoa itu salah satunya ya jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru niki selain kemudian kita diminta untuk sering-sering mengulang doanya, kita juga diminta untuk pas mengucapnya itu jangan buru-buru. Santai kan, slow. Sujud rukuk ini kan subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal a'la bihamdi. Alon-alon mawon. Nah, parae apa sih imamnya sing ngebut jenengan kan akhirnya menyesuaikan. Makanya ampun patus imam sing nek salat ya-yaan ngoten niku. Nah, dadi ngene enten sing ngoten niku, Pak, rime ampase wis ditukokke anyar urung. Ampun ngeblong terus ngoten. Disebutkan dalam sebuah riwayat tafakkaru sa'atin khairum min qiyamil lailah. Merenung dalam waktu sejenak itu terkadang lebih baik daripada sholat sepanjang malam. Merenung. Jadi perlu perenungan. Apalagi jangan sholat sambil merenung. Masya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Maha besar Engkau ya Allah. Segala puji buat Engkau yang menguasai semua alam ini, Rabb semesta alam ini. Ar-Rahmanir Rahim, Engkau yang berikan nikmat rahmat di dunia ini dan di akhirat. Dan pokoknya nanti merenung, wah ini kok tambah saya melih gitu. Artinya jangan sampai kehilangan makna gitu loh dalam ibadah. Karena nanti ada orang-orang khawarij. Orang khawarij itu sampai dikatakan oleh Nabi, sholatmu ku dibandingin mereka mereka apa-apa nih. Mereka ahli sholat sampai matanya itu dekok-dekok karena jarang turun ya bengi. Kemudian Nabi juga mengatakan, ya qra'unal Quran, mereka itu baca Quran. Bahkan mungkin hafal Quran, tapi la yujawizu taraqiyahum. Tapi Quran yang dibaca itu tidak lewat lebih dari tenggorokannya. Karena yang dikejar mengapalan, api-apian, indah-indahan. Nah, dia nggak memahami isinya. Makanya saya beberapa kajian itu diminta ngisi tafsir, saya senang gitu. Karena saya nggak mau gitu kan, hafal Quran atau punya hafalan tentang Quran tapi nggak ngerti itu apa gitu. Musibah itu. Makanya kan dalam Quran itu kan
ada proses terkait interaksi dengan Quran, ada proses yang saya pernah jelaskan di sini. Yang pertama, belajarlah baca nek belum bisa baca. Nah, sudah bisa baca, jenengan perbaiki bacaannya, itu namanya tahsin. Nah, kalau sudah bisa tahsin, di atasnya jenengan hafalkan. Hafalkan nek sakit semuanya monggo, tapi nek mboten sakit nggih sak tekane, sing sering dibaca, ditahfidz. Nah, yang paling atas ini ditadaburi, dipelajari isinya. Dan saya pernah punya temen ya saudara juga itu. Iseng-iseng aja hafid Quran. Niku nek kula sebutke jeneng masjid jenengan ngerti, wong terkenal sa Indonesia. Imam ten niku. Kula bedheki ayat ini maknanya apa? Tidak tahu gitu. Padahal imam besar di masjid itu gitu. Makanya kepepet dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah musibah ya. Bagaimana kemudian kita itu terjebak dalam ritual dan bahkan mengejar jumlah, tapi kemudian kita tidak menghayati itu apa dan bagaimana efeknya pada hati kita. Makanya jenengan akan dapati orang-orang yang sholat mulai ke masjid tolong sendal, dia nggak paham sholat apa. Atau orang-orang yang kurban bahkan disentuh jatah dewi sebagai sohibul kurban, tapi pas rewang-rewang ya tetap sanggup kresek gitu kan, angkat dewi gitu kan, kehilangan makna dia ini apa gitu. Harusnya kan berbagi buat orang, bukan malah mengambil hak orang gitu kan. Nah, maka yang ngeten-ngeten ini cobi jenengan renungi, jenengan perbaiki agar makin kesana itu kita berislam dengan baik dan benar gitu. Tidak cuma sekedar nama, tidak cuma sekedar slogan, apun dan tidak cuma sekedar atribut kayak yang saya pakai, tapi benar-benar pengejawantahan itu enten. Makanya jangan sampai terjebak mau nek wong berjenggot dawa mesti mudeng agama orang karuan, Pak. Wong jenggot dawa mungkin iso golek bojo meneh ki akeh yo gitu kan. Ya nek bener aku ora jenggotan nggih mboten ngoten nggih ya. Maksudnya jenengan ketika mau mengikuti sunnah itu baik gitu loh. Tapi dengan mengikuti sunnah jadilah orang yang nyunah itu loh. Apa yang nyunah ya mudeng itu sunnah itu apa? Mungkin enten wong kudungan gede, mlebu indung harap yang tetep mlebokke barang, mutil gitu. Ini aku rasa kudungan nggih mboten. Kudungan niku sae. Kudungan yang nutup aurat banyak, full niku tambah sae. Wong sembare jenengan menambah bagusnya pakaian niku memperbagus. Nah, dengan majelis ilmu niki niku itu pesan saya. Makanya sampai garwa kula niku lho, garwa kula piyambak niku kadang kerep ngerti wong jenggoten aneh-aneh niku nganti cepet gila karo jenggoten. Pokoknya aku mau kawin karo wong jenggoten malah entuk sing priwo. Ngene niku tenan bojo kula lho. Aku mbiyen iki anggar krungu sikae ngene tak inget-inget kok jenggoten. Aku pernah rotok berikrar nek moh karo wong jenggoten malah entuk wong priwo. Dan orang itu mesti tadi itu loh, inna nafsal amaratun bisu, mesti akan condong pada kejelekan. Pasti akan condong pada kejelekan, enggak mungkin enggak. Makanya pentingnya majelis ilmu itu untuk ngerim. Pentingnya ngaji itu untuk ngerim. Pentingnya berinteraksi untuk ngerim. Kadang wong nek ngaji apik, pemahamannya tinggi bagus, tapi perasaan diawasi oleh Allah itu kurang. Nanti nek dewean bermaksiat dia. Ada, bahkan Nabi sudah mengabarkan orang seperti itu. Ada orang yang datang bawa pahala segede gunung Tihamah, tapi itu menjadi sia-sia. Kenapa? Karena di mata orang dia baik, tapi begitu sendirian dia bermaksiat. Makanya nek memang jenengan tipikal ngoten niku ngumpul ngeten iki lho saya ampun dhewean. Begitu dhewean nyekel HP wis maksiat terus jangan. Mendingan nyedaki bojone. Termasuk niki bapak-bapak khususnya angger diasemi wong wedok ono rasa salah tingkah lho, terus dicari nomor WA tambah salah tingkah. Kula saranke HP jangan di kode. Kalaupun di kode garwane ngertos. Karena nek begitu dengan kode garwane ora ngerti, wah setan bisiki. WA-nan rondo mau anyaran itu kan. Terus WA-nan ten niku. Engko guyu-guyu dhewe mojo, wegah ora betah ning jero omah, pilih ning emperan. Engko dikon mlebu bojone wegah kosek ning jero sumuk padahal jerone AC. Wes macam-macam alasane. Setan pun saestu. Wanine pacaran kon kawin meneh resmi ra wani. Nanti rondone ngoyak tekan omahe gitu kan. Mas ngomongnya men nikahi aku lah. Ora wong jangan tok. Makanya cobaan seperti itu tuh jangan dicoba, malah kita harus nopo? Harus melawan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mengatakan